Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan video pembelajaran sistem pemindah daya otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem penggerak roda pada kendaraan. Apakah sistem pemindah daya itu? Ya, baik, sebelum kita membahas mengenai sistem pemindah daya lebih jauh, ya, kita coba kenal ya dengan sistem pemindah daya secara umum ya. Nah, jadi sistem pemindah daya ini adalah sistem yang digunakan untuk meneruskan power atau daya dari mesin ke roda-roda ya agar kendaraan dapat bergerak. Nah, sistem pemindah daya ini terdiri dari beberapa komponen umum ya. Yang pertama ada kopling ya. Di sini tidak digambarkan mesinnya. Ya, jadi komponen di sini yang pertama kopling ya, kemudian ada transmisi. Ya, kemudian ada propeller shaft ya, ada diferensial ya, poros belakang dan roda belakang ya. Nah, pada sistem tertentu pada kendaraan, sistem pemindah daya ini dilengkapi dengan transfer case. Ya, kemudian ada propeller shaft bagian depan, kemudian ada diferensial ya, bagian depan ya, ada poros penggerak bagian depan dan ada roda depan. Nah, jadi ini sistem pemindah daya. Nah, di lapangan ada beberapa sistem pemindah daya ya. Kalau kita kelompokkan sistem penggerak roda pada kendaraan itu ada kendaraan dengan tipe FR ya, front engine, rear wheel drive ya, atau kendaraan dengan mesinnya terletak di depan dan sebagai penggerak adalah roda belakang ya. Kemudian ada tipe kendaraan FF ya, front engine, front wheel drive. Artinya bahwa kendaraan ini mesinnya terletak di depan dan sebagai penggerak adalah roda depan. Kemudian ada tipe MR ya, middle engine rear wheel drive ya. Mesin pada kendaraan ini terletak di tengah ya, di antara roda depan dan roda belakang dan sebagai penggeraknya adalah roda belakang. Kemudian ada kendaraan tipe RR ya, rear engine rear wheel drive ya. Jadi mesinnya terletak di bagian belakang dan sebagai penggerak adalah roda belakang ya. Kemudian ada kendaraan yang masuk dalam kategori 4WD ya, atau four wheel drive ya. Keempat roda ya, depan kiri kanan dan belakang kiri kanan berfungsi sebagai penggerak ya. Nah, ini adalah sistem penggerak 4 roda. Nah, baik ya, kita bahas secara rinci satu persatu. Yang pertama adalah kendaraan dengan tipe FR ya, atau front engine rear wheel drive ya. Ini ada sebuah kendaraan, saya ilustrasikan dengan sebuah kendaraan begitu ya. Pada saat kendaraan ini berjalan ya, tentu saja roda depan dan roda belakang ini berputar. Tuh ya. Nah, putaran roda ini ya akibat kendaraannya bergerak. Nah, pada kendaraan tipe FR ya, mesin terletak di bagian depan kendaraan. Ya. Kemudian dari mesin putarannya dilanjutkan ke roda belakang. Ya, jadi sebagai penggerak adalah roda belakang. Beberapa komponen yang terdapat pada kendaraan tipe FR diantaranya adalah engine. Ya, sebenarnya engine ini bukan sistem pemindah dayanya. Jadi ini sebagai sumber gerakan putar ya pada kendaraan ya yang menghasilkan daya. Ya. Kemudian komponen pemindah daya yang pertama ini adalah clutch ya, atau kopling ya. Putarannya dari engine diteruskan ke kopling, kemudian diteruskan ke
transmisi. Dari transmisi putarannya diteruskan ke propeller shaft, dari propeller shaft diteruskan ke diferensial. Namun di sini tidak tampak diferensialnya begitu ya. Nanti ada ilustrasi yang lebih jelas ya. Kemudian putaran diteruskan ke roda sehingga kendaraan dapat bergerak ya, maju ya atau mundur ya, tergantung dari kemana kendaraan akan digerakkan ya oleh pengemudi. Nah, jadi letak mesinnya di depan ya, front engine, rear wheel drive, penggerak roda belakang ya. Nah, kalau kita lihat ya seperti ini ya. Ya, kemudian ini tampak atas ya. Jadi pandangan atas dari sistem penggerak roda belakang ya. Jadi tadi diferensial tidak terlihat ya. Dengan pandangan atas maka ini bisa diilustrasikan diferensial. Jadi putaran dari propeller shaft tadi kemudian diteruskan ke diferensial, dari diferensial diteruskan ke roda belakang kanan dan kiri ya melalui poros belakang ya. Nah ini. Sekarang kita coba uraikan secara singkat fungsi dari tiap-tiap bagian. Yang pertama ini adalah engine atau mesin. Ini fungsinya mengubah energi kimia yang ada pada bahan bakar menjadi energi gerak ya dalam bentuk putaran. Ya. Kemudian putaran dari mesin ini diteruskan ke kopling. Nah, kopling ini fungsinya untuk memutus dan menghubungkan putaran dari mesin ke transmisi. Ya. Nah, dari kopling putaran dilanjutkan ke transmisi. Transmisi ini fungsinya adalah untuk mengubah momen putar ya atau torsi dari engine ya, bisa dinaikkan torsinya atau bisa diturunkan torsinya sesuai dengan kondisi jalan dan beban kendaraan. Ya. Selain itu fungsi transmisi ini juga bisa untuk mengubah putaran, membalikkan putaran sehingga kendaraan dapat berjalan mundur. Kemudian putaran diteruskan ke propeller shaft. Jadi propeller shaft ini meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial. Ya. Ya, fungsi propeller shaft meneruskan putaran dari transmisi ke diferensial. Nah, diferensial berfungsi untuk membedakan putaran roda kanan dan roda kiri pada saat berbelok. Jadi pada saat berbelok roda kiri dan roda kanan putarannya berbeda. Kemudian pada saat berjalan lurus putaran roda kanan dan roda kiri sama. Nah, kemudian dari diferensial putaran ini dilanjutkan ke roda belakang ya melalui rear axle atau poros belakang ya. Nah, tadi diferensial selain berfungsi membedakan roda kiri dan roda kanan ya pada saat berbelok ya, diferensial juga berfungsi sebagai memperbesar momen ya, karena di bagian diferensial ini terdapat gigi pinion dan gigi matahari ya atau ring gear ya yang sering kita sebut juga dengan final gear ya. Jadi di sini putaran dari pinion dia akan turun ya karena ada gigi matahari yang jumlah giginya lebih besar, tetapi dengan putarannya turun torsinya menjadi naik. Nah, ini adalah gambaran dari sistem pemindah daya pada kendaraan tipe FR ya. Kemudian pada kendaraan tipe FF atau front engine front wheel drive ya, ilustrasinya seperti yang tadi, pada saat kendaraan berjalan begitu maka roda-roda kendaraan ini akan berputar gitu ya. Untuk kendaraan tipe FF ya, maka mesin atau engine ini terletak di depan dan roda penggerak ini adalah roda depan ya. Jadi FF ini front engine front wheel drive.
secara umum komponen pemindah dayanya ini sama dengan sistem pemindah daya pada kendaraan tipe FR, ya, front engine rear wheel drive, ya. Komponennya adalah engine, ya, sebagai sumber tenaga, gitu ya. Kemudian ada kopling, ada transmisi, ada diferensial, ya. Kemudian ada poros depan, kebetulan tidak nampak, nanti ada ilustrasi tersendiri. Kemudian poros penggerak depan, ya. Nih, jadi ini komponen-komponennya secara umum sama dengan kendaraan tipe FR, ya. Tidak akan saya jelaskan fungsi dari tiap-tiap komponen karena fungsi-fungsinya ini sama dengan tipe yang FR tadi yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lihat, ya. Jadi kalau kita lihat detailnya ini, ya, mesin di depan, penggerak roda depan, ya. Ini secara detail gambaran dari kendaraan dengan tipe FF, ya. Ini mesinnya, kemudian dari mesin putaran dilanjutkan ke kopling, ya. Dari kopling putaran diteruskan ke transmisi, dari transmisi ke diferensial, dari diferensial diteruskan ke roda-roda kiri dan kanan melalui poros depan, ya, poros penggerak depan, ya. Nah, ini ilustrasi untuk sistem penggerak roda depan dengan mesin terletak di depan, ya. Kemudian kendaraan tipe MR, ya, middle engine rear wheel drive, ya. Nah, ilustrasinya sama dengan yang tadi, ya. Ini kendaraan berjalan begitu, roda-rodanya berputar. Namun kalau kita lihat secara detail, gitu ya, ilustrasinya di sini, mesin kendaraan terletak di antara roda depan dan roda belakang, ya, sehingga kita sebut dengan mesin terletak di tengah, ya, middle engine, ya. Kemudian rear wheel drive, ya, penggerak roda belakang. Ya, nah, komponennya sama dengan yang tadi, ya. Di sini ada engine, ya, sebagai sumber powernya. Kemudian ada kopling, ya. Kemudian ada transmisi, ya. Ada propeller shaft. Kemudian di belakang juga ada diferensial, ya. Ada poros belakang dan kemudian diteruskan ke roda-roda putarannya, ya. Nah, kita lihat, ya, ini secara detail, ya, komponen-komponennya, ya. Ini ilustrasinya, ya. Tadi engine terletak di tengah, ada kopling, transmisi, propeller shaft, ya. Kemudian di sini ada diferensial, ya. Tadi fungsi dari tiap komponen juga sudah dibahas. Jadi ini adalah ilustrasi sistem pemindah tenaga pada kendaraan tipe MR, middle engine rear wheel drive, ya. Kemudian bagaimana dengan kendaraan tipe RR, ya. Nah, dari ilustrasi ini, ya, kendaraan saat bergerak, ya, tetapi jika engine, ya, atau mesinnya terletak di belakang kendaraan, ya, dan roda penggeraknya adalah roda belakang, maka kita mengenal kendaraan ini, ya, dengan tipe RR, ya, rear engine rear wheel drive, ya, mesin terletak di belakang, penggerak roda belakang, ya. Komponen-komponennya masih relatif sama dengan tipe-tipe yang tadi sudah dibahas. Ada engine, ya, kemudian ada kopling, ya, ada transmisi, ada diferensial, kemudian ada poros belakang, ya, sebagai penerus putaran dari diferensial ke roda-roda belakang, ya. Ya, kemudian kita lihat secara detail begitu, ya. Jadi letak mesin di belakang, ya. Kemudian putaran mesin diteruskan ke kopling, kemudian ke transmisi, ke diferensial,
dan diteruskan ke roda kiri dan roda kanan belakang melalui poros penggerak belakang, ya, sehingga roda belakang kiri dan kanan berputar dan menggerakkan kendaraan. Nah, ini ilustrasi dari sistem penggerak roda belakang, ya, dengan mesin letaknya di belakang kendaraan, ya. Kemudian tipe yang terakhir, ya, tipe 4WD atau 4 wheel drive, ya. Nah, ini ilustrasi dari komponen-komponen yang ada. Secara umum sama dengan yang sudah kita bahas tadi, ya. Komponen-komponennya mencakup ada engine, ya, sebagai sumber powernya. Kemudian sebagai pemindah dayanya ada kopling, ya, kebetulan di sini tidak ditampakkan, ya. Ada kopling di dalamnya, kemudian ada transmisi, ya, kemudian ada transfer case sini, ya, yang berwarna biru. Kemudian ada propeller shaft belakang, ya, ada diferensial belakang, ya, kemudian ada poros belakang dan roda-roda belakang. Nah, dari transfer case, ya, ini putaran dari transmisi, ini diteruskan ke propeller shaft bagian depan, ya, kemudian ke diferensial bagian depan, ke poros roda depan kiri kanan dan ke roda-roda, ya. Jadi putaran dari mesin disalurkan ke roda belakang, ya, kiri kanan, juga disalurkan ke roda depan kiri kanan. Ini, ya. Nah, ini adalah ilustrasinya, ya, animasinya, di mana ini adalah engine, ya, sebagai sumber tenaga begitu, ya. Kemudian putaran diteruskan ke kopling, ya. Kemudian diteruskan ke transmisi, kemudian dibagi putaran itu ke depan dan ke belakang melalui transfer case, ya. Dari transfer case ini putaran diteruskan salah satunya ke roda belakang, ya, ke diferensial belakang, ya, kemudian ke roda-roda belakang, ya. Kemudian putaran juga disalurkan ke roda depan, ya, melalui transfer case, ya, kemudian ke propeller shaft bagian depan, ke diferensial depan, kemudian ke roda kiri dan roda kanan melalui poros penggerak depan, ya, sehingga roda depan ini juga bergerak. Jadi keseluruhan roda depan kiri kanan dan roda belakang kiri kanan ini sebagai penggerak. Nah, jadi ini adalah beberapa ilustrasi dari sistem penggerak roda pada kendaraan yang mencakup tadi ada tipe FR, ya. Kemudian ada tipe FF, ya, front engine, ya, front wheel drive, ya, gitu. Kemudian ada tipe MR, ya, middle engine, ya, rear wheel drive, ya, mesin terletak di tengah, penggerak roda belakang, ya. Kemudian tipe RR, ya, rear engine rear wheel drive, ya, engine terletak di belakang, ya, dan penggerak roda belakang. Dan yang terakhir adalah tipe 4WD, ya, atau 4 wheel drive. Nah, jadi ini adalah beberapa macam sistem penggerak roda pada kendaraan yang sudah kita bahas. Nah, baik, ya, sebelum diakhiri bahan untuk diskusi, ya, berkaitan dengan pembelajaran pada video ini, yang pertama adalah jelaskan yang dimaksud dengan FR, FF, MR, RR, dan 4WD, ya. Kemudian berikan gambaran umum konstruksi transmisi kendaraan dengan sistem FR dan FF, ya. Dan yang ketiga, mengapa pada sistem 4WD diperlukan transfer case. Nah, silahkan didiskusikan bersama teman-teman Anda beberapa pertanyaan yang disampaikan ini sebagai penguatan dari apa yang sudah kita bahas tadi,
Ya, baik ya. Demikian pembelajaran pada video kali ini mengenai sistem pemindah daya yang secara khusus membahas sistem penggerak roda. Ya, demikian sampai berjumpa pada video selanjutnya mengenai sistem kopling. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.